Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsparinusa dengan NPM 121142012000056 dari kelas Keperawatan B, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur dari pemberian injeksi tramadol melalui intravena. Baik, sebelum masuk kepada pembahasannya, kita harus ketahui dulu apa itu injeksi intravena. Jadi, injeksi intravena adalah metode pemberian obat melalui injeksi atau melalui infus. Nah, jadi obatnya itu nanti dimasukkan langsung ke pembuluh vena menggunakan jarum atau tabung yang disebut dengan kateter intravena. Baik, selanjutnya apa sih itu tramadol? Jadi, tramadol adalah obat untuk meredakan nyeri, baik nyeri yang sedang hingga nyeri yang berat. Misalnya seperti nyeri pasca operasi. Nah, obat ini dia tidak dianjurkan untuk digunakan terus-menerus dan juga bukan obat untuk meredakan nyeri ringan. Nah, jadi obat ini dia bekerja di sistem saraf pusat dengan menghambat penghantaran sinyal rasa nyeri. Baik, untuk prosedur tindakannya sendiri pertama tahap prainteraksi atau tahap praorientasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan, kemudian menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri terdiri dari alat dan bahan yang steril dan juga yang tidak steril. Untuk yang steril ada spuit baik untuk 5 cc ataupun 3 cc sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kemudian ada kapas swab. Untuk alat dan bahan yang tidak steril itu berupa baki instrumen dan juga berupa 1 ampul tramadol. Baik, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Pada tahap orientasi ini yang dilakukan adalah yang pertama, mengucapkan salam kepada klien, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, lalu membaca etiket obat dan dosis obat sesuai prinsip 6 benar pemberian obat. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Pada tahap kerja yang dilakukan yaitu pertama mencuci tangan, kemudian memasang sarung tangan, mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau dosis yang diberikan, kemudian tempatkan obat yang telah diambil pada bak instrumen. Lalu, langkah selanjutnya adalah observasi tempat pemasangan infus terhadap plebitis. Jadi jika tidak ada plebitis dan jalan infusnya masih lancar. Nah, teman-teman semua, plebitis adalah kondisi di mana terjadinya inflamasi atau peradangan pada pembuluh darah vena. Dia ditandai dengan adanya kemerahan, nyeri, dan juga pembengkakan di daerah penusukan vena. Jadi, plebitis ini dia terlihat seperti pada gambar ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan, yaitu pada daerah pemasangan infus. Kemudian, turunkan drag infus sehingga tetesan infusnya terhenti, lalu desinfeksi daerah infus yang akan diinjeksi, kemudian melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infus set. Selanjutnya, menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Lalu setelah obat habis, tarik spuit dan desinfeksi daerah tempat injeksi pada infus set dengan kapas alkohol. Lalu masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Setelah itu mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Tahap yang berikutnya adalah tahap terminasi. Yang akan dilakukan pada tahap terminasi yaitu yang pertama, melihat kondisi pasien, memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan, lalu menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Selanjutnya adalah tahap dokumentasi. Tahap dokumentasi adalah tahap terakhir dari prosedur pemberian injeksi tramadol secara intravena. Yang pertama adalah mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah mencatat dengan jelas, mudah dibaca, serta ditandatangani disertai nama jelas. Nah, tulisan yang salah tidak dihapus tetapi dicoret disertai dengan paraf. Kemudian catatannya dibuat menggunakan ballpoint. Baik, sekian penjelasan dari video saya mengenai standar operasional prosedur pemberian
injeksi tramadol melalui intravena. Mohon maaf untuk kekeliruan dalam pemaparan materinya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.